Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Magnet Rezeki dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita ketemu kembali di program Sabar Sahur bareng Magnet Rezeki. Alhamdulillah hari ini tamu kita sangat spesial. Saya cukup dekat dengan beliau, mengenal beliau. Awalnya saya mengenal beliau dari telegramnya Ustadz Nasrullah. Beliau terkenal di situ dan satu titik kami bertemu, oh ini wanita ajaib yang pernah dikenalkan oleh Ustadz Nasrullah. Pasti sudah kenal siapa beliau, itu Bunda Diah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah, apa kabar? Alhamdulillah Ustadz Ali. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah Bu. Ya baru tadi pagi kita ketemu Bu ya di Zoom gitu ya. Dalam sebuah perjuangan azkar gitu. Betul. Baik Bu, sebelum mungkin kita bahas tentang materi Bu, saya penasaran nih Bu. Ibu kan dengan omset yang sudah ngalir gitu ya, sebagai seorang istri dengan suami yang berpenghasilan pula gitu kan, dan mau loh bantuin kami di pesantren Khairul Zikin sebagai direktur Siswaf gitu kan. Masya Allah. Kenapa sih Bu? Aduh, pertanyaannya ini pertanyaannya simple tapi jawabnya nggak simple ini. Masya Allah. Jadi ya kalau sebagai istri alhamdulillah suami cukup lah ya gitu. Kemudian sebagai seorang pengusaha bisnis juga alhamdulillah berkembang luar biasa gitu ya. Insyaallah. Nah tapi pertanyaan tadi kok mau gitu? Iya. Saya Ustadz Nasrullah komentarnya. Saya nanya Ustadz Nas, kita ngasih kafalah berapa? Antum nggak akan kuat ngasih kafalahnya gitu. Kenapa Bu mau bertanya? Iya. Jadi berawal dari saya memahami ilmu magnet rezeki bahwa rezeki itu kan sebenarnya nggak hanya uang ya Ustadz. Betul. Ya mungkin dari sisi uang Allah sudah cukupi lewat suami dan juga lewat bisnis. Tapi rezeki itu juga anak yang soliha, ya kan, suami yang taat setia, keluarga yang dilindungi sama Allah, itu kan juga rezeki semua. Sakinah mawaddah warahmah. Iya, sakinah mawaddah warahmah. Nah, kadang-kadang kita itu mikir rezeki hanya uang, sehingga kita pikir itu semua bukan rezeki gitu kan. Akhirnya kita nggak perlu ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya nanti ada aja persoalan-persoalan yang sebenarnya itu rezekinya nggak dikasih sama Allah gitu kan. Nah makanya belajar dari ilmu rahasia magnet rezeki ya sahabat semua, akhirnya saya mengerti rezeki itu dititip pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena saya. Makanya akhirnya saya seneng gitu bantu nolongin orang, ngabdikan diri saya kepada Allah lewat menyenangkan dan memuliakan banyak orang gitu. Iya, khususnya para santri pesantren. Para santri bahagia banget di pesantren ya. Saya paling bahagia sebagai ketua yayasannya, sangat terbantu dengan kehadiran Bu Diah pastinya. Iya. Iya, Bu Diah, hari ini kita akan bahas apa Bu Diah? Ya, hari ini saya pengen sharing tentang yang namanya mesin keajaiban. Iya. Ajib. Mesin keajaiban apa itu? Iya. Boleh dijelaskan Bu Diah? Nah, ini saya lanjutin dari kisah saya tadi ya Ustadz. Oh, terconnecting? Iya, terkonek sebenarnya. Jadi karena saya belajar ilmu terumbu karang, itu ilmu untuk mengambil titipan rezeki, bahwa rezeki kita tuh dititip pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Nah, tuh banyak yang ngomong, makasih ya Bu Diah, makasih. Keliru, nggak benar. Yang makasih saya. Karena kalau Anda senang, rezeki saya yang dititip itu diturunkan gitu Ustaz. Jadi saya senang gitu. Nah, pada saat mereka semua bahagia, itu saya lebih bahagia lagi. Karena tiba-tiba anak saya sholatnya rajin sekali, kemudian menjadi prestasi, kemudian suami juga ibarat kata semakin cinta, perhatian sama istri. Jadi ini kan rezeki-rezeki yang kita harapkan gitu. Pada saat kita nyenengin orang lain, Allah nyenengin kita gitu. Iya. Nah, kaitannya dengan mesin keajaiban. Gini Ustadz ceritanya. Saya itu kan latar belakangnya pengusaha. Pada saat saya belum kenal magnet rezeki, saya nggak ngerti mesin keajaiban ini ya. Tapi begitu saya masuk magnet rezeki,
saya langsung flashback terhadap proses saya mengembangkan bisnis gitu ya, proses saya menjadi pengusaha, bahwa ternyata kenapa kok kita harus punya target, dream, impian, ya, goals gitu ya. Nah itu karena di magnet rezeki, kalau kita mau menjadi pribadi yang ajaib, kita harus tombol +5, teman-teman. Apa itu tombol +5? Titik keajaiban itu ada di +5 spiritual meter. Langsung saya terkonek gitu, langsung saya terbuka. Pantesan ya, gitu kan? Pantesan ya, kalau kita mencapai peringkat, kita mencapai target, itu begitu banyak hal miracle yang terjadi. Karena titik keajaiban itu pada saat kita menghasilkan karya, mencapai hasil, mencapai target, ya, mencapai sesuatu atau membuat karya gitu. Itu +5. Iya, terus saya mikir lagi, pantesan ya, ini mohon izin ya direkam ya ini. Tapi maafkan ya, ini saya sharing ya, sharing. Baik, pantesan ya, magnet rezeki ini ada siar-siar gitu loh, ada 7 siar, siar ini, siar itu. Ini kan untuk membuat jamaah punya mesin keajaiban untuk tombol +5, Ustadz, gitu. Oh, Masya Allah. Jadi saya gini, ya Allah, Ustadz Nasrullah itu Masya Allah, kita berdoa semoga beliau sehat selalu. Amin. Beliau selalu dilindungi. Amin. Karena ini semua hal-hal mahal. Banyak sekali hal mahal yang di-create oleh Ustadz Nasrullah yang kadang kita nggak nyadarin. Kenapa saya bilang mahal? Ini pemikiran yang sangat ya Allah, ini canggih ya. Ini tuh expert banget gitu ya. Ilmu spiritual, betul kan? Magnet rezeki ini ya. Ilmu spiritual yang langsung ke hati, karena praktek hati terus kan ini, Paradox of Candy, cermin ajaib kan praktek hati terus ya Ustadz ya. Gitu. Tapi dihubungkan benang merahnya dengan spiritual meter +5 itu menghasilkan karya. Gitu. Jadi apa namanya, bagaimana ya cara sederhananya ngomong ini ya. Jadi kalau kita ini udahlah lepas perisai, sudahlah punya LOP ya Ustadz ya, sudah disiplin kata, ya sudah semuanya ilmu magnet rezeki diterapkan gitu. Tapi kok Budia, saya kok belum ajaib kayak Budia sih gitu. Jadi saya langsung berpikir gitu, ya Allah, betul mereka butuh mesin keajaiban. Makanya teman-teman semua di kesempatan yang bahagia ini, saya menyambut baik ya semua program-program yang ada di Magnet Rezeki, karena saya sebagai seorang pengusaha itu ngalamin bener Ustadz. Contoh gini Ustadz, saya ngajak banyak komunitas untuk berusaha gitu ya. Pada saat mereka fokus mengejar target, Ustadz tahu nggak keajaiban yang terjadi? Tiba-tiba anaknya yang lama nggak kerja dapat pekerjaan, tiba-tiba yang lama nggak dapat jodoh. Allahu Akbar. Jadi mesin keajaiban ini mempercepat datangnya keajaiban, gitu. Tanpa usaha dan ikhtiar, tanpa bekerja dan berbisnis, tanpa mencapai target, mungkin nggak Allah kasih keajaiban, pasti. Tapi kita nggak bisa mempercepatnya. Maksudnya gini, nggak cepat Ustadz. Jadi tipe cepet. Manual sama tipe otomatis gitu. Iya gitu. Tapi saya lihat kenapa bekerja dan berbisnis, apalagi punya target, ya target itu kan tujuan ya. Jadi kalau kita punya LOP, punya target tujuan, dan tujuan itu pasti tercapai. Gitu. Asalkan perisainya kebuka terus, tujuan pasti tercapai itu. Ya. Di ilmu LOP kita dipahamkan bahwa setiap pikiran adalah doa dan semua doa dikabulkan. Ya, banyak yang protes sama saya. Budia, saya udah LOP kok nggak datang-datang. Nah, kembali ke Paradox of Candy. Pada saat kita udah punya LOP, yang ditunggu apa? Bungkusnya. Nah, ya kan? Bungkus permennya. Karena bungkus permen itu tanda rezeki akan datang. Kok belum datang rezeki besarnya? Gitu. Ya. Jadi pada saat menunggu rezeki besarnya, harus terima bungkusnya, ya biar gitu. Dapat permennya. Iya, biar dapat permennya. Jadi kenapa
bekerja dan berbisnis ini menjadi wasilah mesin keajaiban, karena pasti dalam bekerja dan berbisnis ketemu banyak orang, ya kan? Gitu, kita tetap harus memuliakan, membahagiakan mereka, sedangkan mereka dijadikan bungkus permen buat kita. Kita udah nawarin bagus, ditolak. Ayo. Kita udah nawarin dengan lemah lembut, kita dihina. Woi. Kalau udah tahu ilmunya, wow, keren. Dahsyat. Jadi Bapak Ibu semua, jangan tunggu hasilnya. Jangan tunggu keajaiban besar itu, karena itu pasti datang. Ya, kita yuk aktivasi titik keajaiban kita, yaitu di spiritual meter plus 5. Nah, tapi Ustadz, ada cara untuk tombol on-nya. Apa itu? Gitu. Jadi titik keajaiban itu harus ditombol, baru keajaiban besar datang. Gitu. Nah, salah satu cara mengaktifasi titik keajaiban atau plus 5 itu harus menghasilkan sesuatu. Masya Allah. Jadi teman-teman, ya, kalau siar saat ini teman-teman sudah berada di plus 1, membuka diri belajar. Ini spiritual plus 1 nih ya. Kemudian plus 2, bekerja sama saling menguntungkan. Ini syiar. Lalu plus 3, plus 3 ini harus sudah mulai punya dream. Ya, karena punya tujuan, punya impian, maka pasti bisa mengendalikan diri. Plus 3 itu pengendalian diri, menahan emosi. Ya Allah, demi mencapai target, nggak apa-apa deh aku dihina. Ya Allah, mungkin dulu aku pernah banyak menghina orang sehingga sekarang aku dihina. Tuh. Makasih ya Allah, impas ya kosong-kosong. Gitu ya. Lalu yang keempat, ya, karena punya dream, punya impian, punya LOP tadi, maka plus 4 ini otomatis. Gitu. Yaitu ridho menerima kondisi apapun. Ya, ridhonya bukan dipaksa-paksa ridho, bukan dipaksa-paksa ikhlas. Ya deh Bu Dia, saya ikhlas meskipun jangan. Tapi ridho karena paham setiap tumbukan, setiap bungkus permen adalah tanda rezeki besar akan datang. Tuh, jadi ridho. Nggak apa-apa deh ya Allah, ini cermin ajaib, dulu saya sering juga ngebentak orang. Jadi Bapak Ibu langsung cermin ajaib ya, gitu. Kalau punya tujuan tuh jelas kita, gitu kan. Jadi nggak gampang baper ya, gitu. Nah, sampai kita pada plus 5. Plus 5 ini tombol on-nya ini biiznillah, seizin Allah. Saat kita di titik ridho yang luar biasa, ya, hanya melakukan, tekun melakukan, ya, tetap LOP-nya bulan ini saya mau dapat penghasilan sekian, itu harus ada Ustadz. Karena dream itu tujuan. Iya. Kalau nggak, ya? iya, kalau nggak ada dream, nggak ada target, nggak ada tujuan, sama kayak Google Map. Kalau destinasinya nggak diketik, itu nggak akan jalan. Wah, jelek banget ini ya. Jadi harus LOP jelas. LOP itu udah kayak Google Map, udah kayak Waze gitu. Ketik dulu 2 juta nih 1 bulan ini saya mau dapat dari sebagai SBMR, sebagai WR saya mau dapat 10 juta. Itu harus ada dulu. Harus ditentapkan dalam hati. Dan pada saat sudah ada tujuan itu dalam hati, ini yang penting. Untuk apa? Kalau sekedar hanya mau 10 juta, nggak akan ada impact-nya. Tapi kalau saya mau 10 juta karena bulan depan anak saya harus bayar kuliah, dahsyat ini. Ya. Masya Allah. Itu sampai plus 6 udah. Waduh, targetnya nih untuk apa? Gitu. Ya, penghasilan Anda nanti untuk apa? Itu menentukan kualitas keajaiban yang akan Anda dapatkan. Masya Allah. Sampai gitu ya. Jadi malu. Oke, Masya Allah Bu Dia, jazakum khairan Bu Dia. Lah biasanya di keingetan gini, kalau saya backgroundnya kan agama gitu ya, taunya itu dulu bahasanya kita mengenal bahasa hadis. Allah fi aunil abdi maka na'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba menolong saudaranya tadi. Tadi ketika mau mencari sebuah target, ada 10 juta dan sebagainya, bukan untuk pribadi, tapi untuk saudara, anak dan sebagainya gitu Bu ya. Dan disitulah nanti pertolongan Allah turun. Oke, Masya Allah gitu. Karena Allah terenyuh.
The power of terenyuh ini ya. Iya. Allah. Saya kadang-kadang kalau doa itu gini, ya Allah, saya percaya terlalu banyak dosaku ya Allah, sehingga mungkin Engkau tak memandangku, tak mengabulkan doaku. Tapi ya Allah, sebagai ibu ya Allah, dengarlah doaku sebagai ibu, lindungi anakku ya Allah yang sekarang berada di luar kota sedang kuliah. Aku tak sanggup memantaunya, tapi Engkau sanggup ya Allah, gitu. Allah. Jadi kasihan anakku ya Allah, Engkau sebaik-baiknya pelindung. Jadi saya berdoa bukan sebagai pribadi, karena kalau sebagai pribadi, siapa kamu, dosanya banyak, kata Allah gitu. Tapi sebagai ibu yang mendoakan anaknya gitu. Oke. Nah, Pun sama mungkin dengar-dengar kita ibu masuk ke area pesantren gitu ya. Iya. Sampai Ustadz Nasrul saya tanya, Ustadz ini kafalannya berapa Bu Dia gitu kan. Antum nggak akan buat bayarnya gitu kan. Oh ternyata ini motivasinya adalah ketika kita ibu menjaga anak-anak kami di pesantren Iya. Zikin gitu kan. Berharap dan berdoa Allah menjaga anak-anak ibu. Masya Allah, Allah salah satunya Akbar. begitu. Connecting ke atas gitu ya. Betul gitu. Allah Karena Akbar. saat kita menjaga anak orang lain, insya Allah Allah jaga anak kita. Saya Luar biasa. pasang bodyguard berapapun tak akan sanggup melindungi anak saya, tapi Allah yang maha melindungi dia. Allah gitu. Akbar. Oke, ini jurusnya jurus langit, Nah. sahabat sekalian. Ya. Terus Ustadz, saya ajak ibu-ibu Iya. untuk jadi wali santri ya, wali asuh ya Ustadz? Iya, wali asuh. Wali asuh. Karena yang sering sekali curhat ke saya, Bunda anak saya masih begini, anak saya begini, nggak bagus sikapnya, kena pergaulan dan lain-lain. Langsung saya ngomong, kita nggak akan sanggup merangkul anak kita, tapi Allah sanggup. Supaya Allah rangkul anak kita, ayo kita rangkul anak santri. Masya Nah, Allah. jadi udah banyak komunitas-komunitas yang kita ada, mereka konsisten tiap bulan menjadi wali asuh ya, dengan mensupport ya biaya pendidikan, mensupport biaya operasional kegiatan santri. Masya Allah. Dengan tujuan bukan sok-sokan jadi donatur, bukan Ustadz. Bukan kita supaya dilihat ya sedekah anak santri, enggak penting semua, supaya anak kita dijaga Allah, itu saja. Bahasanya kita sedang mancing pertolongan Allah. Umpannya tadi kita bantuin Iya. anak-anak santri gitu ya. Betul. Masya Allah. Gitu. Makanya pada saat kita bersedekah, maksudnya kita menyalurkan ke anak santri ini, lihat anak santrinya senang, kita lebih bahagia gitu. Lebih bahagia gitu. Justru kita butuh mereka untuk supaya Allah tolong anak-anak kita gitu. Oke, berarti tadi Ibu sampaikan bahasa ketika memberikan kepada orang lain, sebenarnya yang terima kasih bukannya mereka ke kita ya. Iya, Kita yang terima betul. kasih. Bantuan kita diterima oleh mereka. Betul sekali. Karena kita mengharap bantuan dari Allah. Allahu Gitu. Akbar. Dahsyat, Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Oke, kita perdalam lagi. Kalau gitu Bu, sekarang nih kalau untuk jamaah teman-teman kita nih, wari ibu ajaib juga yang ada di rumah gitu ya, para pemirsa, kira-kira boleh nggak Bu digambarkan pada mereka mesin keajaiban buat jamaah teman-teman kita gimana Bu? Ya. Dalam aplikasi harian mereka. Oke, kali ini saya angkat mesin keajaiban karena sebenarnya relevan sekali dengan komunitas Magnet Rezeki. Ya, saya termasuk insan magnet rezeki ya, gitu. Iya, magnet rezeki banget dari tadi. Maksudnya Ucapannya, Masya Allah. ada dalam komunitas magnet rezeki. Saya melihat seorang founder gitu ya, Ustadz Nasrul menyiapkan semua yang terbaik ini, tapi yang saya lihat pemahaman jamaah, mohon izin ya, pemahaman. Tapi ini yang saya bina, ya. Kalau yang lain mungkin sudah canggih-canggih, sudah luar biasa. Kebetulan yang datang ke saya kurang memahami bahwa sebenarnya siar-siar ini justru untuk supaya kita bisa aktivasi tombol +5. Gitu. Jadi pada saat kita siar yang lain-lain ya, maksudnya siar-siar apa itu, ada 7 siar di Magnet Rezeki, gitu ya. Sebenarnya kita sedang menuju aktivasi tombol +5, Ustadz. Dan otomatis pada saat kita fokus, contoh siar zakat. Askar. Ya, siar askar kita ya. Ini kan baru saja meeting tadi pagi soalnya. Iya, masih hangat ya. Masih fresh. Gitu. Tadi saya ada kasih sharing kepada teman-teman pejuang askar gitu. Oke deh, tutup mata bulan ini. Ini bulan ajaib, ini bulan suci. Allah sangat luar biasa menurunkan barokah dan pertolongannya gitu kan. Ampunannya semuanya diturunkan sama Allah. Yuk
kita serahkan semua, tutup mata terhadap semua persoalan. Punya target menjadi pejuang askar. Karena kita mau tombol +5. Datangin gitu ya, nggak perlu bicara berapa yang saya dapat, berapa yang berapa yang harus saya targetkan. Udah deh, kita nggak bicara itu dulu. Kita bicara LOP per orang 100 juta misalnya. Masya Allah. Allah pasti kasih. Nggak mungkin bulan ajaib Allah nggak kasih keajaiban, ya. Allah pasti kasih. Lalu serahkan persoalan kita semua kepada Allah. Berarti sudah digenggam Allah kan? Yuk kita buat Allah ternyuh. Kita jadi askarnya Allah. Ya, menghimpun semua masyarakat, membantu mereka menyalurkan zakat, ya, gitu. Jadi luar biasa aktivasi tombol +5-nya terjadi. Dan Masya Allah, nanti semua keajaiban dan seluruh persoalan kita diselesaikan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu sih Ustaz. Sahabat sekalian, semakin menarik perbincangan kita gitu ya di materi kita di Sabar, Sahur Bareng Magnet Rezeki. Ya, hari ini kita membahas tentang mesin keajaiban bersama Bu Diah. Baik, selanjutnya kita akan jeda sebentar. Kita akan ada pariwara berikut ini. Baik jamaah sekalian, sambil membersamai sahur teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali diskusi kita dan ngobrol kita bersama wanita ajaib, Bu Diah. Saya masih keingetan dulu obrolannya pertama saya mengenal tentang Bu Diah ini adalah tentang Innova yang tabrakan, Bu ya. Habis itu datang dengan Fortuner dan saya terkaget, ibu-ibu datang ke pesantren bawa Fortuner gede di jalan yang nggak terlalu gede gitu ya kan, dan bisa masuk ke dalam, Masya Allah. Dan tadi telah dibahas banyak tentang mesin keajaiban. Yang jadi penasaran bagi saya adalah, ibu kok seyakin itu? Kok pasti? Apa yang membuat ibu yakin dengan mesin keajaiban ibu? Ya, saya ngalamin ya, dari pengalaman saya membangun bisnis. Teman-teman yang dalam komunitas itu kan banyak yang sharing-sharing gitu ya. Setelah sharing-sharing, saya ajak kita berbisnis. Mereka fokus dengan bisnisnya, ternyata betul yang saya alami juga mereka alami. Keluarganya mereka itu tiba-tiba baik sendiri, gitu. Terus rezeki itu ada aja gitu. Karena kalau kita lihat dari motivasi Barat ya, itu gini. Pada saat kita dihantam pikiran tidak positif atau kita merasa terpuruk ya, tidak bagus kondisinya, biasanya karena kita nggak produktif. Nah, itu kata orang Barat. Kata motivator Barat ya. Jadi pada saat kita tidak semangat, berarti kita sedang tidak produktif. Dan itu saya buktikan. Semua saya ketemu orang produktif dimanapun, mereka semangat, produktif gitu. Lalu yang kedua, kenapa saya yakin gitu ya? Gitu. Karena gini Ustadz, saya belajar dari kisahnya Ibunda Siti Hajar. Gitu. Jadi Ibunda Siti Hajar ya, saya tuh tiap kali berangkat ke Mekah, khususnya pada saat sa'i, saya tuh terus mencari hikmah gitu ya. Apa ini gitu, Safa Marwah ini? Ternyata Allah tuh kasih terus bertumbuh. Pada saat saya datang pertama kali ke sana, dikasihnya begini. Saya datang lagi ke Mekah sa'i, itu dikasihnya begini sama Allah, itu bertumbuh terus. Sampai di satu titik yang terakhir ini ya, fresh from the oven. Asik, ini baru pulang. Sepulang saya, alhamdulillah berhaji kemarin ya Ustadz, itu ya Allah ya Rob, langsung saya lemes mendapatkan hikmah ini, gitu ya. Jadi gini Ustadz, Ibunda Siti Hajar itu butuh air. Untuk apa? Untuk Nabi Ismail, bayi yang nangis meronta-ronta haus. Jadi Ibunda Siti Hajar air, betul nggak Ustadz? Tapi jelas. LOP-nya air. Airnya untuk siapa? Bukan untuk dirinya loh Ustadz, untuk si bayi Ismail. Pengabdian. Ini yang saya bilang tadi, 10 jutanya ditarget untuk apa? Untuk sekolah anaknya, udah siap ini, gitu kan? Lalu yang kedua, Ibunda Siti Hajar tahu secara akal sehat, beliau tahu gurun pasir, betul ya Ustadz ya? Padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada air sama sekali. Tapi Ibunda Siti Hajar hanya mau menyempurnakan ikhtiar. Dia lihat dari kejauhan di Bukit Marwah,
kok kayak ada fata morgana itu kayak air, karena nggak ada pilihan daripada bengong, menggerutu, mengeluh. Kan kerjaan kita zaman now. Ya, nggak mau gerak, mager ya, tapi komen nggak bagus-bagus gitu. Tapi Ibunda Siti Hajar nggak mengajarkan itu loh Bapak Ibu semua. Beliau memberikan teladan. Beliau lihat, oh mungkin ajaib, mungkin Allah kasih keajaiban, dia lari dari sofa ke marwah. Nggak ada kan air? Lalu dia kembali ke sofa. Pertanyaan saya, tadi kan di sofa. Kenapa mau kembali ke sofa kelihatan ada air? Mikir dong harusnya, kalau kita sekarang gimana? Udah kesana kok tadi males, nggak mau kesana lagi. Aku udah coba kok nggak ada, kan gitu. Akhirnya putus asa kan? Tapi Bunda Siti Hajar nggak putus asa. Dia dari marwah melihat kejauhan sofa, kok ada fata morgana, jangan-jangan Allah kasih ajaib air di sana. Lari lagi, nggak deket, hampir 500 meter. Berarti udah 1 kilo. Udah gitu, lihat lagi, nggak ada pemandangan lain selain gunung pasir kan? Akhirnya yang tampak marwah lagi karena tinggi kan bukit. Marwah lagi kelihatan. Kok kayak ada lagi? Lari lagi, nggak ada. Balik sofa, lari lagi, nggak ada. Coba kalau Ustadz, kalau waktu itu mungkin saya yang jadi modelnya, ogah, udah bolak-balik kok gitu. Nah ini namanya putus asa, gitu. Nah ini sering dialami oleh banyak orang berbisnis. Saya udah coba ini, saya nggak berhasil, saya nggak hoki, saya nggak begini. Padahal contohnya ada Ibunda Siti Hajar. Sampai yang ke-7 dari sofa ke marwah, terakhir ya marwah ya, yang ke-7 ya. Masya Allah, Allah pancarkan zam-zam itu di bawah kaki Nabi Ismail dekat Ka'bah. Masya Allah. Ini kan gambarannya Ustadz, ya, gambaran. Jadi kita itu nggak boleh berharap pada hasil, ya, kita nggak boleh, yang kita harapkan itu nggak boleh hasil, karena hasil itu mutlak anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan Allah tuh ya. Itu aktivasi plus 5-nya itu, jadi ajaibnya tiba-tiba air memancar, zam-zam di bawah kaki Nabi Ismail itu biiznillah. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita nggak bisa, gimana caranya plus 5? Ya gimana Allah mencetin. Tapi datangnya keridhaan Allah, datangnya biiznillah itu yang saya alami ya Ustadz ya. Karena titik all out kita, kesungguhan kita, keridhaan kita benar-benar nggak putus asa tadi seperti Ibunda Siti Hajar, benar-benar mondar-mandir gitu ya. Juga Ibunda Siti Hajar nggak teriak-teriak kan, tukang gali sumur datang dong, enggak kan? Gitu. Nggak ada. Manggilin orang-orang untuk bantu bikin pipa, enggak juga kan? Mutlak ajaib ya, hasil itu kan berarti keajaibannya kan? Itu mutlak aktivasi tombol plus 5 itu Allah yang nombol. Karena ternyuh sama usaha kita, gitu Ustaz. Jadi mesin keajaibannya adalah ikhtiar-ikhtiar kita, gitu kan, agar Allah ternyuh dan mencet tombol keajaiban untuk kita. Nah ikhtiar itu kan banyak tempat Ustaz. Bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini. Nah bersyukur komunitas Magnet Rezeki disediakan oleh founder, disiapkan dengan semua pelatihannya yang nggak berbayar, yang tinggal nonton di Facebook. Masya Allah, bersyukur saya. Baik. Jamaah sekalian, para sahabat, alhamdulillah itulah tadi mesin keajaiban yang disampaikan Budiah. Belum menyampaikan, tidak hanya menyampaikan, beliau sudah mengaktifkan tombol keajaibannya, sudah mempraktekkan keajaibannya, dan saya menjadi salah satu saksi tentang keajaiban yang dirasakan oleh Budiah. Semoga para sahabat sekalian juga mendapatkan keajaibannya dengan gaya mungkin mesinnya berbeda-beda, tapi intinya LOP keajaibannya sama-sama ingin mendapatkan the power of ternyuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat melanjutkan sahurnya jika masih ada gitu kan. Kita tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Budiah. Sama-sama Ustadz Ali.